Lalu ini sebagai gambaran saja, kalau kalian sudah masuk semua di e-learning, sudah? Sudah. Oke, kan sudah masuk semua di e-learning. Seperti yang kalian lihat di e-learning, sejak kalian pertama kali masuk, materi kita itu nanti akan sampai di rangkaian terpadu magnet. Jadi silahkan pelajari yang ada di learning, supportingnya di sana. Jika ada kendala dalam mempelajari, bisa didiskusikan di dalam kelas. Oke, dan dipahami ya. Lalu kita coba akan menelaah hasil pekerjaan kalian. Sudah selesai semua tugasnya? Sudah? Apakah sudah selesai semua tugasnya? Saya sudah. Oke, ada yang sudah, ada yang belum ya? Ya, gini saja, saya minta untuk kalian mengisi di sini ya. Nama lengkap. Lalu yang berikutnya adalah file upload. Sekalian di sini PDF. Oke. Bentar-bentar. Tuan respons. Ya, saya minta kalian untuk mengumpulkan tugasnya di sini. Linknya akan saya berikan ke kalian. Ya. Saya belum sempat membuatnya di alert nih, jadi silakan dikumpulkan di sana saja untuk tugas pertamanya. Bisa? Oh ya, link saya tutup nanti di jam 9 ya. Jam 9 saya akan menutup linknya. Jadi silakan dikerjakan silakan dikumpulkan tugasnya. Oke, silakan dikumpulkan. Yang pertama mengumpulkan ada Bayu Permadi. Ya, sembari mengumpulkan tugasnya, saya ingin bertanya ke kalian, gimana kemarin tugasnya? Ada yang mengalami kendala? Dalam mengerjakan tugasnya, ada yang mendapatkan hambatan, belum tahu cara mengerjakannya, atau ada yang ditanyakan?
Ada? Tidak ada. Berarti saya anggap tahu semua ya, paham semua ya. Oke, saya anggap paham semua. Selanjutnya, kita akan coba membahas materi tentang di kelas kita yang kelas RD ini agak tertinggal ya, 2 pertemuan. Kira-kira kalian ingin melakukan pergantiannya di hari apa dan kapan? Di hari apa dan kapan? Halo, ada makhluk di sini? Izin menjawab, Pak. Ya, Bagaimana kalau untuk kelas pengganti nanti kami diskusikan terlebih dahulu dan jika untuk hasilnya nanti boleh dari ketua kelas mengabarkan kepada Bapak. boleh. Oke, Mau baik Pak. seperti itu aja? Iya Pak. Oke, yang lain sepakat dengan yang disampaikan Intianto? Sepakat, Pak. Maaf Pak, Oke. Sepakat, Apa Pak. tuh? Gimana sih, Dan? kalau misalnya Ferdi. Bapak sendiri ada waktu luangnya kapan Pak? Saya ada waktu luang itu agak banyak di hari Rabu. Weekend boleh deh sekarang. Kalau di hari normal tuh hari Rabu. Izin Pak, untuk hari Rabunya di jam berapa ya Pak ya? Hari Rabunya pagi bisa? Oke, nanti Rabu akan itu didiskusikan ya. ya. Oke, untuk bahan diskusi kalian, Rabu itu saya bisa dari jam 7.30 sampai jam 14.30 kalau nggak salah. Ini saya agak fleksibel waktunya. Mudah-mudahan tidak ada panggilan dadakan ya. Kemudian hari apa lagi ya? Sebentar, saya lihat kalender juga. Kalender. Terus oh ya, ini juga bisa hari Senin jam 12.30 sampai 14.30 masih bisa. Terus Selasa Rabu Kamis. Oke, Selasa di jam yang sama ya. Oh gini, Selasa, Rabu. Jadi untuk minggu depan sejauh ini jadwal ini masih kosong. Jadwal masih kosong. Minggu depan ya. Kita Sabtu boleh. Sabtu. Mau dua Gimana? pertemuan sekali Pak? Iya betul Pak, 2 pertemuan Pak. Iya. Sabtu itu saya bisa di jam 10 sampai jam 14 masih kosong. Itu. Ini tapi untuk minggu depan ya, kalau diundur lagi saya nggak ada lagi, geser lagi nanti jadwalnya. Jadi untuk minggu depan saya bisa di hari Senin, Selasa, Rabu, dan Sabtu. Kamis kita kuliah.
Gimana? Sudah ditangkap layarnya untuk diskusi? Cukup ya? Cukup. Oke. Saya ingin bertanya terlebih dahulu. Ini pertemuan berapa kita di RD? Pertemuan Ketiga ya? Ya, pertemuan 3. Pertemuan pertama kita perkenalan ya, kalau nggak salah ya. Pertemuan 1 itu perkenalan, pertemuan kedua itu masih first order ya. Pertemuan 3, sekarang kita masuk ke yang disebut dengan second order. Pertemuan keempat nanti harapannya kita bisa membahas tentang daya. Yang kelima, harapannya nanti kita bisa membahas tentang 3 fasa. Yang ke-6 dan ke-7, ini magnet. Terpadu magnet. Sekarang kita mulai masuk ke materi yang ketiga, yaitu second order ya. Ini terlambat nih kelas ini, tapi nggak ada masalah. Sudah lihat materi pembelajarannya di learning, teman-teman semua? Halo? Nah, saya panggil deh kalau gitu. Osa, mana Osa? Iya, Pak. Ya, Osa sudah membuka e-learning, Osa? Sudah, Pak. Sudah melihat materinya? Sudah mempelajari materi yang ada di learning? Belum, Pak. Belum. Sama sekali. Ya, sama sekali Osa. Halo. Sedikit, Pak. Sedikitnya sampai mana Osa? Sampai second order, Pak. Ya, materi di e-learning memang second order ada Osa. Maksudnya di second ordernya itu kan ada banyak tuh. Oh, iya ya, pantas ada yang janggal. Ada yang salah ya Pak Komar ya ini. Setelah second order itu ada yang kurang satu. Steady state. Iya, mesh. Iya, Pak. Iya, 5, 6, 7 ya, ya pas. Oke. Iya, benar. Ya. Nah, sekarang kita mulai masuk second order di rangkai di e-learning itu sudah saya berikan tuh paparannya untuk second order. Sudah diunduh minimal atau dibuka deh. Halo. Belum dibuka. Ya, sudah, nggak apa-apa. Jadi gini, kita coba mulai membahas lebih dalam ya di second order itu. Kalau kemarin di tugas kalian itu kalian masih masuk di first order, tugas kalian berikutnya yaitu kita mulai masuk ke second order. Di second order, kriteria paling utama itu kita akan berhadapan dengan induktor dan kapasitor. Ya, kita akan berhadapan dengan induktor dan kapasitor. Sama di first order, sama seperti first order, ya. Kita bisa mempelajari dengan dua kondisi. Yang pertama, no source atau tanpa sumber.
tanpa sumber. Yang kedua, kita bisa membahas dengan sumber. Ya, ada namanya tanpa sumber dan ada yang namanya dengan sumber. Lalu, setelah kalian bisa memahami tentang tanpa sumber dengan sumber, keduanya ini juga, ya, kalian akan membahas rangkaian secara serinya, paralel, seri, paralel. Dan ketika ini sudah kita bahas, yang terakhir yaitu step respon. Kita akan lihat bagaimana respon serangkaiannya, baik itu secara seri maupun paralel. Oke. Itu akan kita diskusikan untuk minggu ini, ya. Tanpa sumber, dengan sumber, dan step response. Kita akan agak kencang larinya. Yang pertama, yaitu tanpa sumber. Berarti kita bisa menyusun secara seri, ya. Kalau kita lihat di sini urutannya kita seri dulu saja. Jadi resistor, induktor, dan kapasitor di dalam satu rangkaian tertutup. R, L, dan C. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya berikutnya adalah, jika kita memiliki rangkaian seperti ini, paling sederhana, hukum apa yang bisa kita terapkan? KVL, Pak. KV? KVL, hukum Kirchhoff 2. KVL, oke. Kirchhoff tentang? Bagian tegangan. Penurunan tegangan, Pak. Ya, Kirchhoff tentang tegangan. Kirchhoff tentang tegangan berarti sigma V sama dengan 0. Ya kan? Besarnya VR ditambah besarnya VL ditambah besarnya VC sama dengan 0. Kalian punya tabel nih, jangan sampai pernah lupa ya. Ada namanya resistor, ada namanya induktor, ada namanya kapasitor. R, L, dan C. Untuk R, kita bisa menggunakan hukum Ohm. I kalikan R. Untuk L, LDI per DT. DI per DT. Untuk C, CDV sama per dengan DT. C, dV per DT. Gitu ya. Saya sudah menjelaskan materi ini belum? Ke kelas ini? Kemarin udah, Pak. Oh, udah. Alhamdulillah berarti bisa maju selangkah kita kalau ini sudah. Oh, diam-diam saja kalian ini. Oke. Kalau ini sudah, terus untuk redaman sudah belum? Sudah, Pak. Oh, sudah. Oke, nice. Redaman sudah, berarti kita bisa, kalau yang seri paralel tanpa sumber sudah? Belum sepertinya, Pak. Kalau yang ini resistor, induktor, kapasitor. Kita akan melihatnya secara paralel. Sudah? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Sebenarnya prinsipnya sama dengan sumber, dengan posisi yang seri. Berarti di sini kita tinggal menerapkan KCL, ya, Kirchhoff Current Law, yang mana sigma I itu adalah sama dengan 0. Ya kan? Berarti kita akan tahu nanti besarnya IR ditambah IL ditambah IC itu akan sama dengan 0. IR itu bisa kita dapatkan dengan besarnya tegangan dibagi R. IL atau L
kita punyanya adalah VL, L, DI per DT. Kalau IL, maka tidak dong L-nya. 1 per L. Di sini turunan. Berarti integral apa? P 1 per L integral V dt ditambah IC C dV per dt sama dengan 0. Sampai sini ada yang tanyakan? Tidak ada ya? Jelas ya? Cukup Pak. Oke, kalau sampai situ masih jelas, berarti kita akan tahap selanjutnya. Di sini kita punya integral. Jadi untuk menghilangkan integral adalah kita kalikan kedua sisinya dengan d dt. Maka untuk VR 1 per R dV per dt ditambah 1 per L V dt berarti jadi V C d kuadrat V per dt kuadrat sama dengan 0. Nah, kalau udah seperti ini kita kumpulkan yang sama atau kita rubah susunannya. C kuadrat V dt kuadrat ditambah 1 per R dV per dt ditambah 1 per L V sama dengan 0. Hilangkan C-nya. Sama-sama dibagi dengan C. Atau ini dibagi atau dikali 1 per C. D kuadrat V dt kuadrat 1 per RC dV per dt ditambah 1 per LC V sama dengan 0. Jika kita punya S itu adalah dV per dt, maka S kuadrat adalah D kuadrat V per dt kuadrat. Kita tinggal substitusi saja. Berarti di sini S kuadrat ditambah 1 per RC S ditambah 1 per LC V sama dengan 0. Oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak? Sebelum tambah jauh kita lari-lari. Izin saya Pak. Ya, silakan Akmal. Ingin tanya untuk C-nya kenapa dihilangin ya Pak? Dibagi 1 per C. Kenapa C-nya dihilangkan? Sebenarnya saya punya tujuan untuk merubah persamaan ini dapat kita cari akar persamaannya. Akar persamaan. Seperti itu Akmal. Oh, nanti jadi persamaan kuadrat ya Pak? Ya, betul sekali. Baik Pak, terima kasih.
Oke, kita bisa lanjutkan? Sorry. Sudah dapat diterima ya? Kalau di sini S kuadrat tadi? Bisa. Gimana Fania? Tidak, Pak, sudah bisa diterima maksudnya. Suaranya kecil sekali Fania, atau di tempat saya yang kecil? Enggak, Pak, maksudnya udah bisa diterima yang jadi akar kesamaan kuadrat tadi. Oke, udah paham ya berarti ya? Kan kita tinggal ubah dia menggunakan persamaan ABC. Rumus ABC. Rumus ABC, kalau kalian masih ingat ya. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Gitu ya. Untuk mendapatkan S1,2. S yang satu berapa, S yang kedua berapa. Gitu kan? Nah, bisa tuh kalian selesaikan. Nah, dari sini nanti kalian akan bisa kenalan dengan yang namanya natural frekuensi atau omega dan alfanya. Yang mana kedua komponen ini yang nantinya akan menjadi acuan kalian untuk bisa mengetahui kondisi dari rangkaian tersebut. Apakah akan menghasilkan redaman sempurna ataukah menghasilkan redaman yang berlebihan atau redaman yang kurang. Gitu. Kalau mau diselesaikan, selesaikan boleh ya. S kuadrat berarti S12 sama dengan min B. Min B-nya apa? 1 per RC. Kan gitu ya? Min 1 per RC. Plus minus akar B kuadrat 1 per RC kuadrat min 4 kali A kali C. C-nya berapa?
1 per LC. 1 per LC. Per 2A. Kan gitu ya? Betul nggak? Guys, betul nggak? Betul, Betul, Pak. Pak. Betul, Pak, betul. Pak. Berarti duanya kita distribusikan min 1 per RC 2, kemudian plus minus 2-nya masuk ke dalam akar, berarti akar 1 per 2 RC kuadrat min 2-nya masuk ke dalam akar, berarti 1 per LC 2. Iya, betul. 1 per LC 2 masuk 4 ya. Begini ya. Sudah? Nah, dari sini kan kita bisa lihat nanti bentuknya. Ini adalah min alfa plus minus akar alfa kuadrat min omega 0 kuadrat. Sehingga kita tahu nanti besarnya alfa adalah, karena kita mau kuadratkan di sini, berarti cara paling mudah adalah kita akarkan LC-nya secara semua. Gimana cara semuanya? 1 ini diakarkan. Nah, betul. Jadi alfa kita punya min 1 per 2 RC. Kita punya omega 0 itu adalah akar 1 per LC. Yang mana kedua nilai ini nanti akan menentukan jika alfa lebih besar dari omega 0, jika alfa sama dengan omega 0, A sih? Jika alfa kurang dari omega 0. Seperti apa redamannya? Jika alfa lebih dari omega 0, tentu dia akan lebih besar redamannya, atau disebut dengan Howard dam. Jika sama, critical dam. Dan jika kurang, under dam. Oke. Ada yang tanya kan? Ada yang tanyakan? Cukup, Pak. Belum ada? Oke, kalau belum ada, kita bisa lanjutkan nih. Oke, kalau gitu kita ambil contoh, kita punya tegangan besarnya adalah 5 volt, kita punya arus itu 0 ampere ya, terus kemudian kita punya rangkaian R, L, dan C. Ya, saat R adalah nilainya 1,92 ohm,
saat L besarnya 1 Henry, kemudian saat kapasitor besarnya 10 milifarad. Berapa besarnya alfa? 1/2 RC. Berapa tadi? Sorry. Ini salah saya. Nggak ikutan. Nah, kan gini. Jadi biar nggak bingung kalian. Tiba-tiba minusnya hilang. 1/2. R-nya berapa? 1,92. C-nya berapa? 10 kali 10 pangkat 6. 10 kali 10 kali 10 minus pangkat 6. minus 3. 3, Pak. farad. Kita kalikan 10 kali 10 pangkat min 3. Berapa hasilnya? ,04. 26,04. Sekarang kita cari omega nolnya. Omega 0 akar 1/LC. Berapa jadinya? Pak. 10, Pak. Nah, kita punya alfa 26,04, kita punya omega 0 10. Besar yang mana? Alfa, Pak. Alfa, Jadi Pak. alfa lebih besar dari omega 0. Dan gitu ya. Betul nggak? Kalau alfa lebih dari omega 0, artinya apa tadi? Overdam, Pak. Oke. Wah. Oke, ada yang tanyakan nggak? Nggak ada. Sekarang kalian saya minta untuk menghitung jika R itu sama dengan 5 ohm. Alfa omega 0. Hasilnya seperti apa? Yang di tengah. 5 menit cukup. Silakan. Sama apa hasilnya, Pak? Alfanya 10, omega 0-nya 10. Alfanya 10, omega 0-nya 10. 10, Pak. Berarti ini kondisinya sama. Kalau kondisinya sama artinya apa, guys? Critical dam. Critical dam. Critical dam. Oke. Last. Jika R sama dengan 6,25. Apa yang terjadi? Alfa, omega. Alfanya 16, omega 0-nya 10, Pak. Jadi lebih besar omega. Lebih besar omega. Begini ya. Apa yang terjadi kalau lebih besar omeganya? Underdam, Pak. Underdam. Kelihatan nggak perbedaannya di mana? Apa yang bisa kalian simpulkan?
dapat disimpulkan bahwa alfa dan omega itu dipengaruhi oleh resistor, Pak. Betul sekali, Reva. Resistor mempunyai andil yang lumayan besar. Karena kalau kita artikan di dalam pengertian damped ini, damp itu artinya redaman. Kita meredam. Hambatan itu merupakan salah satu faktor yang bisa memberikan redaman yang besar. Oke. Clear? Sampai sini ada yang bingung? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Jadi kalau kalian sudah jelas, sebenarnya ada satu lagi nih. Ketika over, ketika under ya, under. Ketika kritikal itu memiliki persamaan untuk mencari VT-nya masing-masing. Tegangan saat T. Tegangan saat T. Tegangan saat T itu masing-masing ada, masing-masing bisa bisa memiliki persamaannya, gitu ya. Misal, kalau kita punya kondisi kritikal, dari over dulu aja deh ya. Over, itu kita punya VT sama dengan, saya juga nggak hafal ya, A1E min 2T plus A2E min 50T. Untuk over. Kalau untuk kritikal juga memiliki kok sama. Dia bisa mencari VT itu dengan cara A1 ditambah A2T dikali eksponensial pangkat min alfa T. Oh iya, kalian jangan bingung ya, ini pada kalian kacau nanti. S1T, S2T. Kalian masih persamaan ya. Saya kotai. Nah, kalau kita berhadapan dengan under, nah ini agak panjang. Nah, ini saya harus buka baru. Kalau untuk under damp, kita bisa mencari VT itu dengan cara under itu panjangnya, oh ya, A1 cos WDT plus A2 sin WDT ini kita kalikan dengan eksponensial min alfa T. Oke. Nah, biar kalian nggak bingung, kita ambil case under tadi ya, ketika R 6,25 ini. Oke. Sampai sini bisa mengikuti? Kita ambil contoh omega WD-nya itu adalah besarnya 6. WD-nya 6. Jadi kita punya VT atau V saat 0. V saat 0 kita substitusi ya. A1 cos 6T plus A2 sin 6T eksponensial dari min alfanya berapa tadi? Kalau R-nya 625?
Alfanya berapa? 1,6 Pak. Oke. Yang benar dulu. 8, Pak. Ah, 8 Pak. Salah. 8T. Oke. V saat 0, kita tadi punya case di sini adalah 5 volt. Maka 5 sama dengan A1 cos 6 saat 0. T-nya kan 0 kan ya? Plus A2 sin 6 dikali 0 eksponensial min 8 dikali 0. Sampai sini bingung nggak? Yang 5-nya tadi itu dari mana ya, Pak? Dari ini, awal. V saat 0, I saat 0. Oh iya, Pak. Oke, Izin cos. bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu kenapa ya, Pak, di nolin semua? Karena kita ingin melihat atau mencari variabel A. Kita kan nggak punya nih A nilainya. Betul nggak? Betul, Pak. Betul. Jadi VT kita, ini kan persamaan ya. Persamaan VT. Ini kan masih belum bisa dipakai kalau kita nggak punya angkanya. Kalau kita pakai variabelnya A, kan nggak ketemu kan. Kita harus cari angkanya. Makanya kita substitusi ketika T sama dengan 0. Bla 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 bla. Sekarang jadi seperti ini. 5 A1. Cos 0 berapa? Nah, aku 1, Pak. cos 0. Aduh. Ditambah A2 sin 0. E pangkat min 0. Nggak usah pakai min deh ya. Tahu ya kalau saya tulis 0 ya. Nah, hasilnya ini sudah pasti habis. Ini 0. 0 dikalikan berapapun dikalikan 1 hasilnya 0. Jadi ini kok dikalikan sana sih. Sorry, saya salah. Pangkat 0 kan 1. A1 cos 0. Cos 0? 1. 1, Pak. Jadi A1 nilainya adalah 5 per E pangkat 0. Kan gitu ya? E pangkat 0 berapa sih? 1 bukan, Pak? Iya. Maka A1 nilainya adalah. Nah, jadi di sini sudah bisa nih kita substitusi nilai A1. Nilainya adalah 5. Sekarang kita punya PR nih, nilai A2-nya. Nilai A2. Bagaimana cara mencari nilai A2? Di mana? Cara paling sederhana untuk mencari nilai A2, kita turunkan VT ini. Ya, kita rubah menjadi, kamu mencatat dulu nggak? Halo? Sudah di screenshot, Pak. Oh, sudah screenshot. Oke. Kita coba untuk turunkan dV per dt sama dengan
Saya tulis ulang aja deh, biar nggak bingung. Ntar kalian bingung. Kita punya VT, itu tadi A cos WDV plus A2 sin WDV dikalikan E min alfa T, kan gitu ya. Sekarang kita turunkan dV per dt. Ini kita turunkan juga sisi kanan. Berapa nilainya jadi? Dia masih nilai murni A1 cos 6T plus A2 sin 6T dikalikan eksponensial min 8T tambah turunannya ini eksponensial min 8T kita kalikan dengan turunannya cos Min sin. min sin berarti min 6A1 sin 6T terus turunannya sin cos 6A2 cos 6T kan gitu ya, betul nggak? Betul nggak? Nah, kalau sudah, ini sudah clear nih berarti. Tapi sekarang ini tadi saya curi-curi ya, sudah masukin WD-nya. Berarti saya seharusnya juga masukkan ini, mensubstitusikan nilainya. Berapa besar dV per dt? dV per dt itu kita bisa dapatkan dengan min VO ditambah IO dikalikan R dibagi RC. Min 5 ditambah 0 kalikan R. R-nya berapa tadi? 6,25. 6,25 per 6,25 dikali 10 kali 10 pangkat min 3. Berapa hasilnya? Kita sederhanakan lagi. Berarti min 5 per 6,25 kali 10 pangkat min 3. Berapa jadi? Min 80 kan. Min 80. 80 Pak. Maka dV per dt ini kita tinggal substitusi ya. Next slide ya. Oke. Min 80 sama dengan kita mulai substitusi. T-nya kita masukkan nilainya. Oke. Bisa diterima. A1 cos 0. Ya kan? 6 kali 0. A2 sin 0. A2 sin 0. Kemudian E pangkat 0. Kan gitu ya. Betul nggak? Pak. Kalian diam saja, tidak ada yang ingatkan saya. Turunannya eksponensial belum turun ini. Berarti min alfa eksponensial min alfa T. Ditambah, nah gitu.
Ini bukan alfa lagi. Sudah jadi 8. Nah, pada diam aja. Oke, berarti di sini pun sama. Min 8 kalikan E pangkat 0. Ditambah, saya pindah ke bawahnya ya. Tadi E pangkat 0 berarti ya. E pangkat 0 kita kalikan dengan min 6 A1 sin 0 min 6 A1 sin 0 plus 6 A2 cos 0. Gitu. Ya. Oke. Berapa nilainya jadi? Yang harusnya 0 kita nolkan dulu. A2 sin 0. 0. Sin 0. 0. Betul nggak? Betul, Pak. Betul. Berapa hasilnya jadi? Min 80 sama dengan A1 cos 0 berapa? 5, Pak. 5. Oke. Terus kita punya min 8 E pangkat 0. Min 40. E 40. Nice. Ditambah. Yang sini berapa? 6A2. 6A2. Berarti berapa besar A2? Minus 40, Pak. Wih. Yang bener aja. Minus 6,67. Minus 40 dibagi 6. 6,6, Pak. Ah, 6,6. minus 6,67 gitu ya. Nah, sekarang berarti kita sudah punya A1 dan A2-nya. A1 nilainya 5. Ini tinggal masukkan PT, nilainya adalah A1 5 cos 6T, terus ditambah A2 sin ya, karena A2-nya kita minus, langsung saja dibuat minus, 667 sin 6T, kan gitu. Eksponensial min berapa? Alfanya 8T. Ini adalah persamaan yang akan kita gunakan untuk mencari VT. Pak, boleh ke slide sama Pak. Boleh? Slide berapa? Slide sebelumnya, Pak. Ini. Ya, Pak. Izin bertanya, Pak. Untuk rumus dV per dt itu rumusnya seperti ini ya, Pak. Min V0 ditambah I0R per RC ya, Pak. Iya. Mau diceritain juga asal-usulnya? Panjang nggak, Pak, tapi? Ya lumayan. Aduh, nggak usah deh, Pak. Nggak usah. Nggak apa-apa. Sebenarnya kita menurunkan persamaan dari rangkaian sebelumnya sih. Dan itu untuk rangkaian normal ya. Kalau di Sadiku ada cara mendapatkan persamaan itu. Kalau yang penasaran ya, itu boleh buka di Sadiku.
Ya Pak, satu lagi Pak, untuk yang kasus kritikal dan itu A1 A2-nya nggak terbang. Critical dam ini ya. Kenapa? Iya Pak, kalau di buku kan A2 dulu, A2 ditambah A1T. Apa A2 nggak berpengaruh? kan nanti itu kan hanya kita menuliskan variabelnya ya. Persamaan inilah nanti kan kita yang menentukan. Ketika saat T-nya 0, nanti nilai A1-nya berapa, nilai A2-nya berapa. Sama kok, itu nanti sama-sama menurunkan menggunakan dv per dt. Kita turunkan satu tingkat. Untuk bisa mendapatkan nilai A1 maupun A2-nya. Oke, ada lagi? Tadi Ahmad Krisna, terima kasih ya. Iya Pak, sama-sama Pak. Ya. Jadi sebenarnya kalian tinggal kembangkan, kalau sudah, ini kan tadi yang paralel ya. Nah, tinggal dikembangkan oleh kalian ketika berhadapan dengan sumber. Rangkaiannya jadi seperti apa, kemudian yang jelas untuk persamaan yang kita tuliskan di sini itu adalah dasarnya, jadi tinggal kalian kembangkan saja untuk bisa sampai ke titik tersebut. Last but not least, kita bisa mulai kenalan sama yang namanya step response dengan sumber dari rangkaian RLC. Ya. Jadi maksud step response itu seperti apa? Ya, misalkan kita punya sumber tegangan di sini, kemudian ini ada saklar, ya. Kemudian ada R, L, dan C secara seri. Kemudian saat T sama dengan 0, saklarnya itu ketutup. Jadi rangkaian langsung berjalan. Oke, dengan kondisi ini kalian nanti akan bisa kenalan tuh. V saat T itu adalah nilainya VT saat waktu tersebut ditambah dengan waktu steady state. Waktu saat stabilnya. Tegangan saat stabilnya. PT itu adalah tegangan saat T ditambah tegangan saat steady state-nya. Oke, saya gas lagi ya. Saat rangkaian seperti ini, sama ya, kita akan menerapkan KVL, Kirchhoff Voltage Law, yang mana menyatakan sigma P sama dengan 0. Nah, kalau sekarang ada VS di sini, bagaimana persamaannya? VS dikurang VR dikurang VL dikurang VC sama dengan 0. Betul? Betul nggak? Atau VS sama dengan VR ditambah VL ditambah VC. Mana yang benar?
Sama semua Pak, benar semua. Sama semua. Oke, nice. Nah, berarti kita bisa lanjutkan ya. Kalau untuk VR, kan kita bisa dapatkan sama seperti tadi, I dikalikan dengan R. Kita punya VL, L, DI per DT. Bagaimana dengan VC? V per LC Pak. Gimana? Oke, gini aja. V-nya masih kita asumsikan dengan V gitu dulu ya. Karena kita tahu di kapasitor ini ada tegangan. Kalian tentu masih ingat di area 1, nilai kapasitansi C itu sama dengan molekul per tegangannya. I sama dengan C dikalikan dengan V. Oke. Kalau kita turunkan mereka terhadap waktu, berarti yang bisa terjadi adalah C dV per dt ditambah dE ditambah sama dengan dQ per dt. Kan gitu ya. Betul nggak? dQ per dt itu adalah I, arus. Maka dV per dt per Q. Atau I sama dengan C dV per dt. Nah, ini kan cikal bakalnya persamaan itu muncul ya. Kalau kita punya I dV per dt, maka kita bisa juga mendapatkan dI per dt itu merupakan turunan dari ini. C dV kuadrat V dV kuadrat C d kuadrat V per dt kuadrat. Nah, kita sudah punya semuanya nih. Sekarang kita coba substitusi ke dalam persamaan ini. Saya tulis ulang biar kalian nggak bingung. Vs sama dengan I dikalikan R plus L dI per dt plus V gitu. I kita punya C dV per dt. Betul ya? R biar nggak bingung. C dV per dt itu adalah I ditambah L dI per dt itu adalah C d kuadrat V per dt kuadrat ditambah V. Ubah urutannya. LC d kuadrat V per dt kuadrat plus RC dV per dt plus V. Berarti kita punya S itu adalah dV per dt dan S kuadrat adalah d kuadrat V per dt kuadrat. Berarti LC apa dong? S kuadrat plus RC S plus V. Hilangkan LC-nya. Sama-sama
sama Dibagi sama. 1/LC. Iya. Hasilnya gimana? S kuadrat plus C sama C hilang. R per L S plus 1/LC. Udah nggak ada V. Oke, sekarang kita sudah punya persamaan ini. Kita tinggal carikan persamaan ABC-nya. Jadi kita punya S1 berapa, S2 adalah berapa. Sebenarnya nanti akan ketemu nilai yang sama. Nilai sama. Cara yang sama menghasilkan nilai yang berbeda. Sorry. Kalau yang sebelumnya, kita tadi S-nya berapa ya? Akar persamaan ini mana tadi? A ya. Akar persamaan hasilkan seperti ini ya. S1, S2-nya. Hanya yang membedakan nanti adalah isi di dalamnya. Oke, sekarang kita coba substitusi aja, biar nggak bingung. S1,2 min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Min B-nya berapa? R per L. R per L. R per L, oke. Plus minus akar R per L kuadrat min 4 kali 1 kali C-nya? 1/LC. 1/LC. Per 2 kali 1. Duanya distribusi. Jadi min R per 2L plus minus akar R per 2L kuadrat. 2 masuk jadi 4, 4 hilang berarti tinggal LC. Min akar 1/LC. Dan inilah nanti yang kita kenal dengan min alfa plus minus, kuadrat. Alfa kuadrat min omega 0 kuadrat. Sehingga kita punya nilai alfa sama dengan R per 2L. Dan kita punya nilai omega 0 adalah akar 1/LC. Intinya sama dengan yang tadi, ketika alfa lebih dari omega 0, apa yang terjadi? Alfa sama dengan omega 0, apa yang terjadi? Dan alfa kurang dari omega 0, apa yang terjadi? Intinya sama mereka. Dan terkadang kalian suka bingung ya, tiba-tiba ada WD itu dapat dari mana tadi, yang contoh soal tadi. WD itu bisa didapatkan dengan akar dari omega 0 kuadrat min alfa kuadrat. Selebihnya sama dengan yang tadi. Oke, sampai sini ada yang nanyakan dulu nggak? Cukup, Pak. Cukup.
Cukup ya. Sekarang case unik nih yang mau saya berikan kalian. Dari tadi itu kan kita selalu melihat alfa lebih dari omega 0 dan di persamaan alfa itu selalu ada komponen resistor. Betul? Betul Iya, nggak? Pak. Ya. Dan tadi sempat disimpulkan juga oleh teman kalian bahwasanya resistor itu akan mempengaruhi besarnya redaman. Apakah itu nanti redaman sempurna, rendah, atau banyak. Nah sekarang, kalau kita punya problemnya seperti ini. Kita punya sumber arus, kemudian ini saklar, dan kita punya sebuah kapasitor, dan kita punya sebuah induktor. Si kapasitor ini punya besaran 0,2 farad, dan kita punya induktor sebesar 20 Henry. Ya, ini saklar akan menutup saat T sama dengan 0. Saklar akan menutup saat T sama dengan 0. Apa yang terjadi? Alfanya berapa jadi? Nol bukan? Alfanya berapa? 0 ya, Berapa? Pak. Nol. Pintar itu. Lama kali. R per 2L. R-nya kosong. 0. Omega 0-nya berapa? Seperdua, Pak. 0,5. Jadi statusnya seperti apa kalau kayak gini? Alfa Under them. kurang dari omega 0. Betul. Under. Oke. Kalau ini under, ya. Kemudian sama dengan yang tadi, ya. Kalau kita dari tadi itu kan bermainnya ditegakkan, ya. Terus tadi kita punya V saat T itu adalah VT plus VSS, ya, steady state. Saat IT pun sama. Jadi ya, saat steady state-nya pun sama. Sekarang kalau kita berasumsi bahwa ISS itu besarnya sumber, ya, kita berikan sumbernya tadi, besarnya adalah misalnya 10. Kita asumsikan jadi gini. Jadi I saat T itu sama dengan, persamaannya sama seperti yang tadi, A1 cos WDT, ya. Aduh, kok tutup kurung. Plus A2 sin WDT eksponensial min alfa T. Kan gitu tadi, ya. Karena kita punya sumber plus I sumber. Oke. Ya, betul. Nah, kita coba mulai masukkan WD. Berapa besar WD-nya? Nih. WD adalah akar W0 kuadrat dikurangi alfa kuadrat. Berapa? I saat 0 besarnya adalah A1 cos 0,5 kalikan 0 ditambah A2 sin 0,5
kalikan 0, E pangkat min 0 dikalikan 0 ditambah 10. Berapa jadi? A1 plus 10. Mana? Yang bisa kita hapus dulu. Ini 0 ya. Iya, Pak. Ini jadi 1. A1 Jadi plus berapa? 10. A1 plus 10. Jadi nilai A1 betul nggak? Iya, Pak. Oke. Sekarang kita cari nilai A2-nya. Sama seperti yang tadi, kita turunkan DI per DT. Panjang lagi. Kalau saya persingkat, ngerti nggak? Sudah, pelan-pelan aja ya. Daripada bingung. DI per DT. Kita coba turunkan. Berapa besarnya jadinya? Min. Ini kita turunkan. Nilai ini kita turunkan. Yang ini nih. Min alfa. Kan gitu ya? Min alfa T. Min nggak ada pakai T dong. A1 kan gitu ya. Cos WD udah dong, nggak cos lagi dong. Min A1 sin. Salah lagi. Mulai capek nih. WD A1 sin WDT. Kan gitu ya. Turunan sin cos. Berarti A2 WD A2 cos WDT. Kan gitu ya. Betul nggak? Kemudian ini kita kalikan dengan min alfa eksponensial alfa T. Oke, nggak salah ya. Nah, sekarang substitusi. Berapa besarnya DI per DT? Nih, yang di sini nih ada. Saya juga nih yang substitusi. Oke. Min A1. A1 nilai tadi berapa? Min 10. Min 10, Pak. Jadi 10. Oke. Jadi 10. 0,5. 10. Sin 0,5 kalikan 0. Plus A2-nya belum tahu. WD-nya 0,5 A2. Kan gitu ya? Kok A2-nya 2 kali, coy? Ngantuk saya. Cos 0,5 0. Alfanya tadi berapa? 0, Pak. Gitu. Berapa jadi? Min 0 E pangkat min Alfanya 0, Pak.
0, 0. Susah sekali. Intinya dari sini sudah kelihatan ya, berapa nilai A2-nya nanti. Oke. DI per DT. Kan sebenarnya kita juga tadi sudah punya ya, DI per DT itu sebenarnya lebih mudah. V sama dengan L DI per DT. Berarti kita punya DI per DT-nya apa? V per L. V-nya kita masih belum ketahui ya, V-nya 0. L-nya adalah 20. Hasilnya pasti 0. Itu. Maka DI per DT 0 sama dengan 0,5 A2. A2 nilainya 0. Ya, A2 nilainya 0. Betul. Oke, kita sudah punya A1 min 10, A2 0. Substitusi. Maka besarnya IT I saat T adalah A1 apa tadi? Cos WD T, betul kan? Plus A2 sin WD T eksponensial min alfa T. Berapa kita punya A1? Min 10 cos 0,5 T plus 0 dikalikan dengan eksponensial dari min 0 T. IT hasilnya adalah min 10 cos 0,5 T. Ya, silakan Josephine. Punten Pak, bisa ke slide sebelumnya nggak Pak? Boleh. Ini. Itu kan kalau nggak salah 0,5 A2 kan cos 0 kan 1 ya Pak ya. Jadi dia nilainya 0,5 A2 kan. A2 tuh kalau nggak salah bukan 0 ya Pak ya. Kenapa A2-nya bisa 0 Pak? A2-nya bisa 0 ini. Ini kan? Oh iya Pak. Jelas. Oke. Mungkin ya tadi kecepatan saya ya. Oke. Sampai sini. Clear ya? IT sama dengan min 10 cos 0,5 T. Sekarang saya tanya. Kalau kita punya IT seperti ini, maka DI per DT berapa besarnya? Turunan dari ini 0,5 maju ke depan. Jadi 5 min 10 sin 0,5 kali 0,5 betul. Cos jadi sin 0,5 T. Berapa nilainya? 5. Nah, cos jadi min sin ya. Sorry. Jadi gimana nih? Udah 5. 5 sin 0,5 T. Ada yang kurang. Nah. Ya. Kita punya DI per DT hari nilainya seperti ini. Kalau kita punya DI per DT seperti itu, masih ingat nggak tadi? V sama dengan L DI per DT. L-nya berapa? 20 Henry. 20 Henry.
kali DI per DT-nya 5 sin 0,5 T. 100 sin 0,5 T. Jangan lupa ya satuannya ampere volt. Nah, sebenarnya kenapa kok saya ingin tunjukkan ini ke kalian? Di waktu 10 menit terakhir ini, saya coba ingin kalian melihat lebih dalam. Jika kita punya sebuah tabel ya, kita buat tabel aja. Ini T, kemudian ini besarnya IT, ini besarnya VSAT. Gitu ya. Oke. Saat T-nya 0, I-nya berapa? Ini punya IT kita. Berapa? Cos 0? 1, Pak. Min Cos 0, 10. 1. Yang benar nih. Astagfirullahalazim. Kita lupa satu hal, guys. Mana tadi ya? Ini nih. Kita lupa, guys. Pantesan kok gue bingung. Sorry. Saya perbaiki sedikit boleh? Boleh. Oke. Ini saya lupa plus 10. Plus 10 ampere. Karena kita punya source sumber 10 ampere. Oke. Jadi berapa? Kalau saat T-nya 0, IT-nya 0 pasti ya. 0, Pak. Oke. Saat T-nya 0, VT-nya? Saat T-nya 0, VT-nya 0 juga ya. 0. Sekarang kalau saya set V, berapa? 0,5 kalikan dengan Pi. Berapa nilainya jadi? Berapa? 0,57 ya, Pak. Wih, bukan Jadi dua-dua Pi-nya. Pi sudut ini. Kos nilainya jadi 0, Pak. Terus sisanya jadi 10. Sisanya jadi 10. Nah. PT-nya jadi berapa? Kalau V? 100, Pak. 100 genap? Oke. Terus kalau dia di 2V? $20, Pak. 20. VT-nya? Kalau 2V? Saya bantu, 0. 0, Pak. Kalau 3V? Berapa 3V? Hmm. 10 min 100. 4V 0. 0. Ini
kalau kita petakan ya. Aduh. Ini kalau kita petakan ini terhadap waktu, yang ini bisa untuk V ataupun I, ya. Kemudian di sini ada V, 2V, 3V, 4V. Aduh, jelek sekali urutan. Anggap aja gitu ya. Maka kita bisa gambarkan untuk tegangan dari 0 ke 100. Anggap aja di sini 100. Untuk sampai ke V. Berarti di sini. Di 2P dia ada di 0. 3P dia ada di min 100. Berarti anggap aja sini min 100. Min 100. Ini 0 lagi. Berarti bisa kita tarik garis. Kemudian untuk arusnya dari 0, 10, 20. Ini 10. Ini 10, ini 20 gitu ya. Saat Pi berapa? 10. Saat 2Pi 20. Saat 3Pi 10. Saat 4Pi 0. Berarti H. Inilah yang terjadi di dalam rangkaian second order circuit ketika kita mengalami under dengan nilai alfa sama dengan 0. Ada perubahan yang signifikan dari VT dari maksimum sampai ke nilai paling minimum. Oke, yang inilah kemudian nanti dikenal dengan alternating current atau rangkaian AC. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Pak masih bingung yang di P-nya itu hasilnya bisa 10, 100 gitu ya Pak? Ini? Iya yang dari P, T-nya sama dengan P, terus IT-nya itu bisa 10 sama VT-nya itu bisa 100 itu. Bingung Mas Yan Pak. 10 sama 100 yang mana sih? Iya Nilai Pak, tabel. yang di... Iya. Oh, ya belajar sama temennya. Tadi tuh kayaknya temennya ada yang lancar tuh. Tahu nilainya 100, tahu nilainya 0. Siapa tadi ya? Saya nggak sempat lihat lagi. Siapa tadi? Itu dari persamaan yang udah kita hasilkan kan Pak, terus distribusikan kayaknya dengan nilai P gitu. Ya, betul. Ini IT-nya sudah tahu, ini kita VT-nya sudah tahu. Josephine, betul. Begitu. Nur Baiti ya tadi kayaknya tanya ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Gitu ya. Jadi kalian mulai sekarang tahu asal usulnya tuh dari mana gelombang bisa muncul, rangkaian AC itu bisa muncul, asal usulnya dari mana. Oke, untuk minggu depan nanti tolong dikabari saya pergantian waktunya di kapan, dan minggu depan kita sudah mulai beranjak ke materi berikutnya ya, di analisis keadaan tunak sinusoidal, dan saya minta untuk sudah mempelajari yang ada di e-learning. Tolong dipelajari yang ada di learning. Jadi di pertemuan selanjutnya kita bisa diskusi banyak tentang analisis kondisi tunak sinusoidal. Seperti itu untuk pertemuan hari ini. Ada yang ingin bertanya sebelum saya tutup? Belum ada? Oh, Pak Komar hadir, Pak Komar?
Ada Pak? Oh, iya Pak. Ada yang ditambahkan Pak? Enggak, tadi apa namanya tadi yang 10 itu dan yang DDT dari I barangkali perlu diulang. Nah ini Pak, DIDT ini. Oh, DDT ini Pak. Iya, DIDT-nya itu sebetulnya matematis turunan DDT terhadap ini kan. Ya. Jadi mungkin barangkali lupa rumusnya bahwa ya sebetulnya kan DDT dari A kali T tambah T kali B gitu kan. DT kali B itu kan dua macam, jadi sudah rumus baku sebetulnya. Jadi sudah boleh dihafal saja sebetulnya. Itu Pak. Siap Pak. Oh ini Pak ya, mungkin persamaan yang di depan tadi itu Pak ya? Iya, nah ini DIDT ini kan yang ini Pak, betul. Oh ini turunan. Ya kan, turunannya kan bisa langsung diperoleh. Betul Pak. Ya. Ya, tadi kalau saran dari Pak Komar mau dihafalkan boleh. sudah boleh dihafalkan. Kalau mau dicari alur datangnya boleh. Tapi ini sudah digambarkan datangnya dari mana barangnya. Ya, baik Pak. Ya, terima kasih Pak Komar. Yuk, sama-sama Pak Ali. Ya, sebelum ditutup mungkin Ketua Kelas bisa minta tolong untuk dokumentasi. Ketuanya hilang. Ketua kelas hadir? Atau kelas ini belum punya ketua kelas? Sudah. Saya sudah. Kan Yusufin itu. Bukan. Ada. Kalau gitu saya minta bantuan aja deh. Pakai laptop Paki? Iya Pak, saya pakai laptop. Oh, Pak Josephine hadir lagi. Sudah. Boleh nih Ketua Kelas untuk dokumentasikan kegiatan hari ini? Saya minta tolong. Siapa nih yang mendokumentasikan? Paki atau Josephine? Paki, tolong didokumentasikan Paki. Baik Pak. Oke, untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Oke. Untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Untuk slide yang terakhir, 1, 2, 3.